Halo semuanya, kami dari tim bisnis Toffee Ice Cream. Saya dan kedua rekan saya, Angel dan Victor, akan mempresentasikan final project di Panther Collection. Ada 7 bab yang akan kami presentasikan. Yang pertama, company description. Berdasarkan riset menyatakan bahwa gaya hidup generasi milenial dan urban lifestyle cenderung menyukai makanan dan minuman. Berdasarkan riset Mintel Global Report juga mengatakan bahwa pasar es krim mengalami pertumbuhan di atas 10% dalam 5 tahun ke depan. Namun, akibat mengkonsumsi es krim secara terus-menerus akan memberikan dampak buruk terhadap kesehatannya. Maka dari itu, terwujudnya produk Toffee es krim, masyarakat dapat mengkonsumsi es krim tanpa mengkhawatirkan kesehatannya. Kami memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan Toffee Ice Cream menjadi perusahaan yang dapat menciptakan berbagai es krim yang unik dan sehat. Misinya menyediakan menu es krim dengan rasa yang baru dan berbeda dengan es krim lainnya. Yang kedua, membantu gaya hidup sehat konsumen, memberikan servis yang maksimal sehingga para konsumen merasa puas. Produk description, es krim Toffee Ice Cream merupakan es krim rendah kalori, yaitu menggabungkan antara es krim sebagai produk olahan dari susu dengan buah-buahan. Toffee es krim menggunakan buah sebagai bahan baku karena buah-buahan dapat dijadikan bahan makanan bergizi dan menunjang kesehatan. Value proposition yang kami miliki, Toffee es krim ini cocok untuk para pecinta es krim yang takut gemuk, takut batuk karena kalori dari es krim yang cukup besar dan terlalu banyak gula. Maka dari itu, Toffee es krim dapat dijadikan sebagai cemilan gaya hidup sehat. Keunggulan produk kami yaitu kami membandrol harga yang lebih terjangkau dari es krim lainnya. Karena status yang kami miliki untuk saat ini, kami lebih fokus terhadap internal bisnis, karena kami masih dalam perancangan bisnis belum terrealisasikan. Legal status yang kami miliki untuk saat ini, kami belum memiliki legal status hukum yang jelas. Namun status hukum tersebut memang sangat penting. Untuk kedepannya, Toffee Ice Cream berencana untuk mendaftarkan produk serta brandnya ke HKI. Kayak partnership, kami memiliki 4, yaitu pertama, hubungan baik dengan supplier agar pasokan bahan baku yang didapat mutunya terjamin dan tidak kehabisan stok. Yang kedua, melakukan joint venture. Yang ketiga, vendor packaging untuk kemasan produk Toffee Ice Cream. Yang keempat, marketplace, di mana hadir pada aplikasi Gojek dan Grab, dan juga untuk memudahkan pembayaran konsumen melalui online, yaitu melalui Dana, ShopeePay, dan OVO. Bab 2, Industry and Market Analysis. Target pasar ini merupakan sekumpulan individu yang memiliki kebutuhan dan ketertarikan serupa. Tujuan utama dari Toffee Ice Cream yaitu kepuasan pelanggan. Maka dari itu, kami ingin memenuhi kebutuhan mereka dengan maksimal melalui market analysis, STP, serta customer persona untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan tepat sasaran. Next. Market analysis es krim pada awalnya hanya satu varian, namun dari waktu ke waktu mereka mengalami inovasi terus-menerus. Ditambah lagi dengan faktor iklim tropis yang juga mendukung, di mana suhu yang semakin bertambah mendorong kita untuk mengkonsumsi produk yang dingin dan menyegarkan termasuk es krim. Dibuktikan oleh laporan mengenai peningkatan setiap tahunnya masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi es krim sekitar 0,5 liter per orang per tahun. Maka dari itu, pasar es krim ini sangat berpotensi dan menjanjikan. Next. Dari sisi segmentasi, yaitu Kota Bandung, perempuan dan laki-laki berumur 15 sampai 35 tahun berprofesi sebagai pelajar, pekerja, ibu rumah tangga. Sosial kelas dari menengah bawah hingga atas, generasi Y dan Z mendapatkan pendapatan bulanan 1 juta sampai 5 juta. Mereka gaya hidup sehat, mereka memiliki ketertarikan terhadap minuman, cemilan, dan mereka hidup sehat, pecinta buah-buahan, dan pecinta es krim. Next. Dari sisi targeting, segmentasi size and growth, segmentasi ini dapat berkembang karena Toffee Ice Cream akan memperluas pasarnya. Kami akan berinovasi terus-menerus. Segmentasi struktural attractiveness. Untuk mendapatkan perhatian, kita akan mengampanyakan mendukung jangan takut makan buah dan makanan rendah kalori enak. Company objective and research kita mampu menjalaninya karena memiliki keterampilan tenaga kerja. Next. Position yang kami memiliki tagline yaitu kesehatan terjaga, diri bahagia, di mana saat mereka mengkonsumsi es krim, mereka tidak khawatir lagi kesehatannya dan mereka akan mendapatkan bahagia. Next. Ini merupakan customer persona dari Toffee Ice Cream.
Buyer behavior, mereka akan melalui 4 tahap. Yang pertama pengenalan, di mana mereka menyatakan bahwa es krim sebagai cemilan. Selanjutnya mereka akan melakukan pencarian informasi mengenai es krim tersebut. Yang ketiga, evaluasi alternatif, di mana mereka membandingkan es krim satu dengan lainnya. Yang terakhir, mereka melakukan pembelian. Next. Competitor analysis, kami menggunakan 5 first model. Yang pertama, industry rivalry, kami memiliki pesaing langsung dan tidak langsung. Yang kedua, trade of new entrant, di mana ada ancaman pendatang baru. Yang ketiga, ada bargaining power of supplier, di mana kami bekerja sama dengan supplier. Yang ketiga, ada bargaining power of buyer, memperhatikan kualitas dan manfaat, dan switching cost. Yang terakhir, ada trade of substitute, di mana ada produk substitute yang dapat menggantikan produk kami. Next. Ini merupakan list kompetitor yang akan kami saingi. Next. Industry side, saat ini kami masih lebih terfokus menargetkan target market kami ke remaja hingga dewasa, yaitu 15 sampai 39 tahun. Karena jika diakumulasikan total penduduk Kota Bandung yang berusia sekitar 15 sampai 39 tahun itu berkisar 1 juta penduduk. Jumlah yang sangat besar untuk kita targetkan dalam bisnis topi es krim ini. Next. Growth rate, ini merupakan annual sales dan net income dari topi es krim. Kesimpulannya, berdasarkan perkiraan tadi, annual sales tahun pertama sebesar 105 juta dan kemudian di annual sales tahun kedua sebesar 140 juta. Maka dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa growth rate yang didapat yaitu 44,7% untuk tahun keduanya. Sales projection, dalam 1 tahun ke depan diharapkan penjualan es krim mencapai 100 pieces atau lebih. Dengan tujuan seperti itu yang harus ditingkatkan bagi bisnis kami adalah segi promosi, branding, produk, dan marketing. Untuk ketiga, mengenai marketing plan, saya akan menjelaskan mengenai marketing mix dari brand topi es krim. Pertama, mengenai produk. Yang A, ada kualitas. Topi es krim ini tentunya menggunakan bahan baku yang berkualitas, seperti buah-buahan dan susu segar, yang termasuk makanan bergizi dan kualitasnya terjamin. B, mengenai kemasan. Kemasan yang kami gunakan berbentuk kotak kubus berukuran kecil, sehingga dapat dibawa kemana-mana dan dapat disantap kapanpun. C, varian rasa. Saat ini, topi es krim menyediakan 4 rasa, yaitu mangga, strawberry, pisang, dan buah naga. Kami juga menerima request untuk mengkombinasikan buah. Kedua, mengenai harga. Harga topi es krim sangat terjangkau, yaitu berkisar 25.000 sampai 40.000 per pieces. Harga ini termasuk value produk dari topi es krim, dan selain itu juga harga yang terjangkau, customer bisa mendapatkan benefit dari produk ini. Ketiga, mengenai place. Saat ini konsumen dapat membeli produk topi es krim secara online, yaitu melalui sosial media seperti Instagram dan TikTok, e-commerce seperti Shopee. Kedepannya kami harap akan membuat offline store di tempat-tempat ramai atau di kota Bandung yang tempatnya strategis. Mengenai distribusi produk topi es krim berada di sekitar kota Bandung saja, karena saat ini kami masih melakukan percobaan mengenai ketahanan produk dan packaging, dan diharapkan kedepannya dijual lain. Mengenai promosi, karena sekarang kita berada di era digital, apalagi saat ini sedang di masa pandemi, kami menggunakan strategi digital marketing, di mana kami melakukan promosi secara online, yaitu melalui sosial media dan e-commerce. Tetapi saat ini kami lebih berfokus kepada Instagram dan TikTok sesuai dengan target market kami. Selanjutnya, mengenai branding strategi. Yang pertama, merek produk kami diambil berdasarkan produk yang kami jual, yaitu es krim, dan kami cantumkan nama brand topi es krim di packaging. Yang kedua, konten sosial media yang kami buat mengenai informasi kesehatan, mengenai es krim, dan tentunya buah-buahan. Ketiga, tagline yang kami miliki adalah kesehatan terjaga, diri bahagia. Keempat, kemasan yang kami gunakan sangat praktis, yaitu berbentuk kubus kecil dan terdapat logo serta nama brand. Kelima, kami akan melakukan kampanye produk baru sehingga kami dapat mendorong tingkat penjualan produk kami. Dan yang terakhir, momentum dalam industri perlu kami perhatikan seperti adanya perubahan musim maupun perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya, brand identity. Saat ini, brand topi es krim memiliki logo yang sesuai dengan image produk. Image produk di sini merupakan ciri khas dari brand kami dan berpengaruh dalam ingatan konsumen. Brand positioning,
Toffee Ice Cream merupakan brand yang menjual es krim rendah kalori yang memiliki harga terjangkau dan dapat membantu customer dalam menjaga pola hidup sehat. Bab 4 mengenai manajemen tim dan struktur organisasi. Yang pertama ada Jessica Nabila sebagai CEO, yaitu yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan penuh. Yang kedua ada saya sendiri yang jelas sebagai COO, yaitu yang bertanggung jawab dalam bidang operasional. Dan yang ketiga ada Victor sebagai CFO, yaitu yang bertanggung jawab dalam bidang finansial. Lalu Board of Director, Inside Director-nya ada kami bertiga, yaitu Jessica Nabila sebagai CEO, Angela sebagai COO, dan Victor sebagai CFO. Yang kedua, Outside Director. Saat ini kami masih belum memiliki Outside Director sama sekali, dan masih menggunakan modal pribadi. Lalu, Board of Advisors. Yang pertama ada produk. Saat ini kami masih membutuhkan banyak percobaan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk dari brand Toffee Ice Cream. Kedua, marketing dan promosi. Kami masih membutuhkan nasihat mengenai cara melakukan promosi dengan baik dan yang dapat menarik perhatian pelanggan. Yang ketiga, content creator. Kami juga masih membutuhkan masukan mengenai konten yang akan kami buat dan desain maupun packaging. Bab 5, Operation Plan. Rencana kegiatan produksi per bulan kami adalah 250 pieces per bulan dan tahun berikutnya sekitar 350 pieces dan diharapkan dapat bertambah jumlah produksinya ke depannya. Berikut adalah flowchart bisnis proses brand Toffee Ice Cream. Business location. Produk kami ini diproduksi dan dijual secara online di daerah Kota Bandung dan hanya menerima pesanan di daerah Bandung karena kami masih dalam tahap percobaan ketahanan produk dan packaging. Lalu fasilitas dan equipment, kami saat ini menggunakan peralatan yang sederhana. Kami juga masih dalam proses percobaan produk sehingga kami berusaha untuk mendapatkan resep produk yang sesuai keinginan kami maupun customer. Kemudian selanjutnya adalah produk design dan development plan. Untuk development status and text-nya, kami sudah membuat rencana untuk 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2022 mengembangkan packaging yang berkualitas sehingga produk yang dikirimkan ke konsumen dapat terjamin kualitasnya dan menambah varian produk. Kemudian pada tahun 2023 penjualan diharapkan dapat mencapai 250 bisnis per bulan dan dapat bertambah terus total penjualannya setiap bulannya. Kemudian pada tahun 2024 dapat menambah jumlah karyawan karena bertambahnya jumlah produk yang akan diproduksi pada per bulan. Kemudian pada 2025 meningkatkan promosi produk secara online di sosial media dan dapat membuat offline store ke depannya. Kemudian pada tahun 2026 diharapkan brand dapat dikenal oleh banyak orang ke depannya. Kemudian untuk challenge and reach-nya, challenge yang dihadapi oleh bisnis kami itu beragam. Ya, itu mulai dari bisnis kami yang masih baru sehingga tidak dikenal oleh masyarakat, kemudian juga untuk bagian produksinya ditakutkan ada pemadaman listrik sehingga dapat menyebabkan basinya produk kami. Kemudian untuk intellectual property, untuk saat ini bisnis kami masih belum memiliki status hukum yang jelas sehingga diharapkan ke depannya kami dapat membuat status hukum yang jelas untuk bisnis kami. Kemudian untuk bagian financial projection, untuk bagian sumber dana dan penggunaan keuangan, untuk sumber dana yang didapat dari bisnis kami yaitu sebesar 30 juta yang berasal dari dana pribadi kami, dan untuk biaya per bulan yang dikeluarkan oleh bisnis kami yaitu sekitar 4.685.000 rupiah. Dan untuk ini merupakan tabel asumsi dari penjualan ice cream strawberry untuk bisnis kami yang diasumsikan bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kemudian untuk tabel ini juga merupakan asumsi dari penjualan es krim mangga dan es krim pisang. Selanjutnya merupakan adalah asumsi dari beberapa hal yang ada pada income statement untuk pada periode tahun 2002 hingga tahun 2026. Berikut merupakan pro forma dari income statement. Untuk di income statement sini bisa dilihat bahwa net income dari bisnis kami setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga bisnis ini itu sangat cocok untuk dijalani dan juga berencana untuk membuat toko online di Bandung. Kemudian untuk tabel pro forma balance sheet-nya
Dan ini merupakan tabel balance sheet dari bisnis kami. Bisa dilihat bahwa total cash dari keseluruhan untuk bisnis kami itu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dan juga untuk liabilities dari bisnis kami tidak ada karena kami tidak berencana untuk berhutang sama sekali ke pihak manapun. Kemudian untuk performa cash flow-nya bisa dilihat bahwa ending cash dari tahun ke-1 yang menuju ke tahun 2 mengalami peningkatan ratusan persen. Kemudian juga mengalami penaikan di tahun berikutnya yang sangat signifikan. Kemudian untuk profitability ratio-nya bisa dilihat bahwa untuk gross profit margin-nya masih sama setiap tahunnya karena kami ini masih asumsi. Dan untuk operating dan net profit margin-nya mengalami penurunan pada tahun ketiga, keempat, dan kelima. Untuk liquidity ratio performance-nya untuk yang current ratio dan quick ratio-nya mengalami infinity karena kami tidak mengambil hutang pada pihak manapun untuk mengurangi resiko dari kegagalan bayar hutang di masa yang akan datang. Dan untuk net working capital-nya mengalami penurunan pada tahun ketiga, namun mengalami kenaikan lagi pada tahun keempat dan kelima. Selanjutnya adalah effectivity ratio performance. Untuk return on asset-nya mengalami kenaikan pada tahun kedua, namun mengalami penurunan pada tahun ketiga dan selanjutnya. Untuk return on equity-nya mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga ini sangat menjanjikan untuk bisnis kami. Sekian dari presentasi dari bisnis kami. Terima kasih.